Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami, untuk kesempatan kami boleh kembali berkumpul bersama di rumah-Mu, di bait-Mu yang suci, untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa bersyukur ya Tuhan, karena Engkau juga tadi telah berkenan mendengarkan surat permohonan doa kami. Dan karena itu kami berdoa untuk saat ini kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kelembutan hati. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan iman yang sungguh boleh percayakan firman-Mu, untuk sungguh boleh taat akan kebenaran-Mu, untuk kami boleh diubahkan oleh kebenaran-Mu, untuk kami boleh mengerti bagaimanakah kami dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan terang anak-Mu yang kekasih. Pimpin setiap kami Bapa, pimpin hamba-Mu yang berbicara dan setiap kami mendengarkan. Kiranya Engkau saja yang beranugerah dan nama-Mu yang dipermuliakan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam bagian ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang doa Paulus ya. Kalau kita melihat kembali ya, seperti makanya saya bacakan dari ayat sebelumnya ya. Ini ada konteks bahwa ini ada bagian dari doa Paulus ya. Yaitu ada banyak hal yang dia mendoakan dan sudah kita bahas di yang lampau ya, dari ayat 9 dan 10 bagaimana dia tidak berhenti-hentinya berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam untuk mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar ya. Dan ditutup sampai di ayat 10-nya lagi, diulang lagi ungkapan tentang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu. Ya, secara dari memang tradisi teologi reform ya, seperti dari Calvin itu sangat-sangat menekankan pentingnya pengertian ya. Tentu pengertian ketika bicara pengertian ini kita tidak masuk ke rasionalisme, karena itu sebenarnya permasalahan dari orang modern ya. Tapi dari zaman Luther ya, Calvin dan para reformator itu sangat menekankan pengertian. Kenapa? Karena mereka mengerti tanpa pengertian maka iman kita itu bersifat tahayul ya. Tanpa pengertian yang jelas sesuai dengan kitab suci tentunya, ini bukan bicara filosofis yang muluk-muluk ya, atau sampai rumit sekali seperti apa. Tapi tanpa pengertian dari kitab suci, maka semua iman kita itu bersifat tahayul. Nah itu yang dimaksud di situ kalau kita baca tulisan para reformator, mereka sangat menekankan pengertian itu di sana. Bukan untuk masuk kepada pengertian intelektualisme ya, ataupun kepada rasionalisme, karena itu masalah yang lain lagi ya. Karena itu malah jadi menekankan semua harus masuk rasio, harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal saya tidak bisa terima ya. Dan itu ada banyak masalahnya lagi yang lain ya. Tapi kalau di bagian awalnya ini jelas bahwa para reformator menekankan karena tanpa pengertian jelas berjangka pada kitab suci, maka apapun kita bisa iman, kita katakan kita beriman pada Yesus pun pengertiannya itu akan tahayul ya. Pengertiannya itu akan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci, cuma berdasarkan ide-ide pikiran manusia ya. Jadi makanya itu yang secara konteksnya kembali kalau kita lihat para reformator sangat menekankan sana. Mereka itu karena memang juga termasuk counter dengan pengajaran Roma Katolik pada zaman itu yang begitu banyak ada tradisi-tradisinya. Oh begitu banyak mereka familiar dengan perkataan para santo ya, para uskup-uskup, paus dan seterusnya, tapi jemaat itu sama sekali tidak familiar ya kalau mau dibilang dengan perkataan kitab suci. Ya. Menarik, di beberapa tahun lalu itu saya lihat ada video dari John Piper gitu ya, dia cerita dia pergi ke Italia sana, lalu dia cerita ya ini baru berapa tahun lalu ya, jadi ya 2000-an ini ya, 2010-an something seperti itu. Dia begitu geramnya gitu ya dan gemesnya gitu, dia pergi ke Italia. Kenapa? Lalu dia dalam pelayanan sana dia menemukan ada seorang suster ya, suster itu apa ya, biarawati ya, biarawati yang sudah 80 tahun menjadi biarawati di salah satu paroki gitu ya, salah satu gereja di Katolik sana. Lalu setelah 80 tahun itu dia kemudian convert gitu, dia masuk ke Kristen gitu ya. Lalu kita pikir, oh ini kenapa ya? Mungkin ada penganiayaan mungkin ya, atau mungkin kenapa ini ya? Atau mungkin ada masalah-masalah dalam Roma Katolik atau apa, dia kok pindah jadi masuk Kristen. John Piper itu dengan geramnya itu dan gemasnya ngomong, iya dia convert masuk ke Protestan. Kenapa?
Simply karena setelah 80 tahun dia melayani Tuhan, dia baru dapat kesempatan baca Injil Yohanes. Kita mungkin pikir, what gitu ya? Ini di zaman kapan gitu ya? Ini bukan zaman bahela gitu ya, orang di mana buku kurang gitu ya, dan segala macam. Ini teknologi sudah maju kemana-mana. Tapi itu yang ditemukan gitu ya. Ada orang, kita bisa unthinkable gitu ya. Orang 80 tahun melayani ya kembali kita tentu untuk fair juga tidak bisa katakan ini merata di semua paroki-paroki atau gereja Roma Katolik yang ada. Tapi fenomena ini bisa terjadi seperti itu ya. 80 tahun melayani di biara, 80 tahun melayani Tuhan ya, menginjili dan mengajar semua dalam ibadah liturgi ya, dalam yang ada gitu ya. Tapi setelah 80 tahun baru dia ada kesempatan baca Injil Yohanes, dan setelah dia baca Injil Yohanes dia jadi berpikir, loh ini Roma Katolik pengertiannya keliru, tidak sesuai dengan Injil Yohanes ini, plain and simple gitu ya. Bahwa berbicara keselamatan itu ada karena kita percaya pada Kristus, yaitu ya Yohanes 3:16 itu paling mungkin kita ngerti, dan berbagai macam tulisan di Injil Yohanes jelas menekankan bahwa pentingnya iman percaya kepada Kristus, dan iman itulah yang menyelamatkan. Bukan sakramen, bukan ritual apapun itu, meski semua itu sakramen ada penting dilakukan, tapi yang menyelamatkan kita adalah karena iman di dalam Kristus. Ya. Dan kembali lagi ini kejadian belum lama gitu ya. Dan kita bisa bayangkan itu berapa masalah-masalah yang terjadi seperti ini ya. Itu kenapa? Karena tidak punya pengertian benar sesuai dengan kitab suci. Bisa 80 tahun gitu ya melayani sedemikian, lalu kita garuk-garuk kepala di satu sisi gitu ya. Ini dia melayani siapa selama 80 tahun itu? Dedikasinya sedemikian ya. Saya tentu bukan ngomong dia baru tahu ada terminologi nama Yesus gitu ya. Dia tahu. Tapi siapakah Yesus itu sendiri? Dan lebih dalam itu bagaimana karya keselamatan yang Kristus kerjakan? Apakah Injil itu sendiri? Ya, satu sisi kita bisa lihat ya bersyukur ya dia jadinya baru percaya gitu. Tapi kita bisa ngerti berapa banyak kekristenan yang di sana itu lebih bersifat tahayul-tahayul. Ya, kembali lagi bukan untuk saya pukul rata ngomong semua gitu ya. Ada teolog-teolog Katolik yang juga terpelajar gitu ya. Tapi kembali lagi tanpa pengertian jelas kembali pada kitab suci, orang pengertian bisa tahayul. Bisa aneka macam itu, entah nanti berdoa di Gua Maria ya, berdoa atau di gua mana gitu ya, gua-gua yang aneka macam gitu ya, atau pokoknya pakai patung-patung berdoa aja ya, main pakai tasbih itu ya, doa itu ya, tapi tidak masuk pada pengertian sama sekali. Ya. Tapi makanya kita melihat di sini para reformator sangat menekankan pentingnya pengertian benar akan Allah, dan karena kembali pada kitab suci juga menekankan hal ini. Dan ini juga didoakan oleh Paulus di sini. Pentingnya pengertian yang benar akan Allah itu. Pengertian yang benar itu baru akan menguatkan iman kita, dan baru iman kita itu kalau mau saya bilang itu bisa bertumbuh secara lebih sehat. Karena tanpa itu maka aneka macam iman kita bisa ngomong iman, tapi cuma sekedar keyakinan pribadi tanpa berdasarkan kebenaran. Ya. Kalau kita bisa lihat di dalam bagian ini ya, kalau ada orang apologet yang pernah katakan ya, kalau kadang-kadang kan orang bilang, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya beriman pada Kristus dan saya sangat yakin ya, dia sangat emosional gitu ya. Dan apologet ini katakan ya, kalau kita hanya ikut Tuhan secara emosional, maka kita juga kemudian hari bisa saja meninggalkan Tuhan secara emosional juga. Loh, dari awal ikut Tuhan kenapa? Karena emosinya kan. Saya tidak bilang emosi tidak penting ya, tapi cuma pembawanya emosional, yaitu oh Kristus itu begitu baik, oh begitu baik gitu ya. Dia akhirnya ikut tanpa ada pengertian. Ya suatu saat dia juga meninggalkan Tuhan, cuma dorongan emosional. Ya dari awal masuknya kepada lewatnya emosi, ya keluarnya juga lewat emosi di situ. Karena kita mengerti emosi itu bisa itu bukan suatu yang stabil, bisa berubah-berubah gitu dalam kehidupan ya. Dan karena itulah kita ngerti kita tidak melandaskan pengertian kita ke sana. Kita tidak melandaskan specifically, tidak kita landaskan iman kita kepada perasaan dan emosi semata ya. Lalu bagaimana juga tentang pengalaman? Kita harus pertama-tama mengingat ya, pengalaman itu tentu berharga ya, suatu yang penting dalam kehidupan kita. Tapi sebagaimanapun berharganya pengalaman itu, pengalaman kita itu tidak pernah mutlak. Dan pengalaman kita juga terbatas. Ya kan? Kalau misalnya ada orang mengalami suatu, saya mimpi bertemu Tuhan Yesus, ya. Pun kalau pengalamannya itu benar ya, pengalamannya itu sejati, benar-benar dia bertemu dengan Kristus ya. Dan kalau kita cek itu kadang-kadang memang bisa terjadi ya. Saya ada juga dengar seperti
Ada beberapa orang itu di Iran, gitu ya, dia dapat mimpi bertemu Kristus ya. Lalu dia akhirnya masuk ke Kristenan dengan, ya singkat cerita itu akhirnya dia harus keluar dari negaranya ya. Dia harus cari Alkitab dan dia meninggalkan negaranya dan seterusnya ya. Dan kalau saya lihatnya iman yang sejati itu adalah apa? Dia bukan sekedar mimpinya itu, oh pokoknya saya dapat mimpi selesai. Dia datang kepada kitab suci. Karena bukan kemudian setelah dia mimpi, oh Tuhan kasih saya mimpi, mau lagi dong mimpi ya. Tiap hari aja mimpi gitu ya. Jadi dia kursus lewat mimpi gitu ya. Lewat mimpi dia kursus dapat Yesus, terus Yesus ajar dia semuanya gitu ya. Saya lihat tidak seperti itu ya. Tapi yang genuine itu ada, yaitu adalah men-trigger, mendorong orang untuk datang pada Kristus, datang pada kitab suci. Wong kitab suci sudah selesai tertulis kok. Tapi orang kalau bolak-balik di mimpinya saja ya, itu ya kita bisa lihat itu banyak yang justru jadi ngawur ya. Karena akhirnya banyak itu akhirnya masuk ke mimpi-mimpinya itu kadang-kadang ya, kalau bukan dari Allah yang sejati ya, itu seringkali juga sebenarnya cuma proyeksi dari diri ya. Pun dia ngomong Yesus ya, tapi nanti ujung-ujungnya berbicara Yesus yang lain, bukan sesuai dengan kitab suci. Nah, tapi pun kalau kita bilang ada orang yang benar-benar mengalami demikian, kita mengerti ya, tidak semua orang alami itu. Dan tidak harus, tidak mutlak kan. Kalau kita bilang ya, misalnya, oh dia ini dapat mimpi, akhirnya dia percaya. Ya, kembali ya, saya ambil posisi ya dengan kita juga tidak usah gegabah dan semua bilang pasti ini sesat gitu ya. Kalau memang orang genuine bertobat, dia sungguh datang pada Kristus, dia sungguh percaya pada kitab suci, kita bersyukur menerima bagian itu. Tapi apakah setelah itu lalu kita pikir misalnya, oh ada orang Iran bisa dapat mimpi untuk bertemu Kristus. Kalau gitu, ngapain kita kirim misionaris ke sana? Lebih bagus kita banyak berdoa aja. Tuhan kasihlah mimpi kepada orang tempat-tempat yang sulit ya toh. Bolak-balik doain mimpi aja. Tuhan kasihlah mimpi penglihatan-penglihatan kepada orang yang di tengah penganiayaan atau negara-negara yang sulit kekristenan masuk. Kenyataannya tidak seperti itu ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Dan kembali mimpi itu orang yang dapat pengalaman itu, yang genuine itu kita bisa saring itu tidak banyak sebenarnya. Dan sebenarnya lebih banyak orang dimenangkan itu melalui pemberitaan firman. Melalui pemberitaan firman. Dan kembali lagi orang dapat mimpi itu toh juga harus kembali kepada firman, kepada pengertian benar, baru dia bisa imannya itu bertumbuh secara stabil, secara lebih sehat. Lalu kalau kita bicara juga kembali dalam pengalaman, kenyataannya ada pengalaman kita kena terbatas ya, kita tidak bisa alami semuanya juga sih. Ya, misalnya kalau bicara tentang Allah Tritunggal, bagaimana kita mengalami Tritunggal? Kita dapat mimpi atau alami seperti apa gitu ya, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya. Kalau kita lihat umumnya kembali lagi ya, itu kita memahami Tritunggal lebih dulu, baru belakangan dalam kita berjalan mengikut Tuhan, baru kita bisa bertumbuh bagaimana tanda petik itu mengalami Allah Tritunggal itu sendiri. Ataupun kalau kita tidak bisa pahami pengalamannya itu seperti apa ya, paling terakhir ya pokoknya kita alami di surga nanti, baru jelas itu ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, tiga pribadi yang berbeda tapi tidak terpisahkan seperti apa? Ya puncaknya nanti di surga baru kita jelas alami. Tapi kalau dalam kehidupan ini kadang-kadang terbatas dan kita tidak tentu bisa alami ya. Belum kalau orang masuk ke dalam pengalaman-pengalaman itu, saya nggak tahu juga ya kenapa di dalam belakangan ini ada orang suka ganti terminologinya, nggak mau bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Wah kesannya dingin ya, kesannya itu kok Allahnya ini maskulin sekali. Ganti dong Allah Ibu gitu ya, Allah Mama gitu ya. Jadi Allah Ibu gitu ya, kenapa Mother of God gitu ya, ya karena Allah itu kan tidak bergender gitu ya. Terus ya kita bisa ganti jadi ibu gitu ya, nuansanya lebih baik dan seterusnya. Oh saya mengalami ya seperti Bapak itu sebenarnya itu seperti Allah Ibu gitu ya. Terus dia memeluk saya dan seterusnya. Kalau kita kembali pada kitab suci, kenyataannya meski Allah itu tidak punya gender ya, tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, sebagai terminologi laki-laki. Lalu Kristus ya mau dibilang gimana lagi ya, memang laki-laki gitu. Dan dari Roh Kudus dalam beberapa bagian juga menekankan bahwa ada nuansa maskulin di sana ya. Kita tidak harus lihat ini apa ini ya, mau merayakan kepriaan gitu ya, kelaki-lakian yang maskulinitas ekstrim atau apa. Tapi kita lihat kembali apa adanya, memang Alkitab ngomong seperti itu. Memang kembali Alkitab ngomong seperti itu. Dan kita belajar menundukkan pengalaman kita di bawah otoritas firman. Kita menundukkan bagaimana emosi kita itu di bawah otoritas firman. Kenapa? Karena firman itulah yang fix,
Itulah yang faktual dan ini yang tidak berubah dan lebih stabil. Kalau kita belajar dalam kebenaran firman, kita akan temukan gitu ya, bahwa kebenaran firman ini tentu selain di dalam progressive revelation gitu ya, ada proses pewahyuan, tapi toh sekarang kita sudah terima secara lengkap. Bagaimana kita meng-cross check semua pengalaman kita itu tunduk di bawah otoritas firman. Sehingga pengalaman kita bukan memberi kata final ya, tapi kata final itu adalah di dalam kitab suci sendiri. Bagaimana Pak kalau misalnya setelah kita ibadah ini misalnya pulang lalu kita ada alami suatu mimpi atau pengalaman yang aneh gitu ya, atau yang tidak biasa gitu ya. Kembali lagi cross check sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman maka itu bagian harus kita tolak. Tapi selama itu masih berada dalam otoritas firman, ya kita bisa ikuti juga. Karena kita bisa lihat itu ada suatu bentukan yang Tuhan berikan. Ya, bagaimanapun dasar kekristenan seperti yang dikatakan juga Pendeta Dawes pada khotbah yang lalu, yaitu bahwa kita dasarkan pada fakta kebenaran yang tidak berubah. Yaitu ya seperti fakta kebangkitan Kristus, kubur yang kosong itu sendiri. Ya. Kadang-kadang ya kita bisa ngomong, oh Yesus di dalam hatiku. Ya betul ya, Kristus tinggal di dalam kita ya, Allah Roh Kudus beserta kita. Tapi kadang-kadang kan bisa tidak rasa apa-apa. Loh iya loh. Terus atau kita selalu rasa ya, pokoknya selalu ya mencari ada fenomena perasaan-perasaan itu ya. Kembali kita ingat kadang-kadang kita tidak tentu merasa seperti itu loh. Ada kalanya memang ya tidak tahu ya, rasa lagi kering atau lagi hambar atau lagi biasa mungkin gitu ya. Tapi kita ingat biarpun kita tidak seperti merasa Yesus tinggal di dalam hati kita, kita ingat Kristus itu tetap bangkit. Kenapa? Faktanya memang kitab suci menyatakan demikian dan faktanya memang kubur yang kosong itu. Fakta itu tidak berubah meski perasaan kita bisa berubah-berubah. Ya. Keyakinan kita bisa berubah, pengalaman kita juga bisa nanti tidak tahu ya bisa muncul yang lain gitu ya. Dan segala satunya, tapi kalau kita lihat kembali kepada pengertian benar, itu menjadi dasar iman yang benar juga. Ya. Dalam kehidupan biarlah kita melihat ini pentingnya dalam pengertian yang benar itu menjadi dasar yang penting sekali dan nanti lebih lanjut memang dibahas Paulus juga dalam bagian-bagian ini ya, tidak dibahas di sekarang. Tapi kalau kita lihat bagian-bagian lain itu dia mengkoreksi bagaimana pengajaran-pengajaran yang keliru yang dipegang oleh jemaat Kolose. Tapi kemudian saya lanjut sini poin kedua yaitu bicara ketika sudah dapat pengertian yang benar. Ya, implikasinya itu adalah kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di sini saya lihat ya, orang kalau punya pengertian benar, dia bisa dikuatkan dalam mengalami berbagai kesulitan itu sendiri. Kenapa? Karena ya faktanya itu tidak berubah. Iya kan? Saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita bisa merasa seperti ditinggalkan Tuhan, atau merasa seperti Tuhan kok jauh sekali dan seterusnya ya. Tapi kita ingat faktanya, tapi Kristus tetap bangkit dan Kristus sudah menang atas maut dan dia menyelamatkan kita. Janjinya jelas tidak berubah di dalam kitab suci dan itu yang kita pegang percaya. Dan itu yang harusnya menguatkan, menghibur kita senantiasa. Tentu di dalam bagian ini juga secara implisit itu ya, seperti Douglas Moo mengatakan ini secara implisit mengatakan kita dikuatkan ini melalui pertolongan Allah Roh Kudus. Ya. Allah Roh Kudus itu menguatkan kita dalam menanggung segala kesulitan ini. Dan kita ngerti ada topangan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi makanya Allah Roh Kudus itu bukan bekerja di ranah emosi saja. Kadang-kadang itu ada bagian, enggak tahu ya, karena kadang-kadang orang rasa gitu ya, kalau bicara Roh Kudus, apalagi roh kan, ini ada perasaan apa ya, kayak menggigil gitu ya, atau kayak gimana gitu ya, ini pimpin Roh Kudus gitu ya. Saya tidak menyangkali kadang-kadang berasa seperti itu. Tapi Roh Kudus juga bekerja di dalam mencerahkan akal budi kita. Untuk kita mengerti firman Tuhan itu membutuhkan Roh Kudus loh. Serius. Memang membutuhkan karya Roh Kudus. Karena tanpa karya Roh Kudus ya, kita akan membaca ini mungkin ya, kita bisa itu cuma logikanya saja, tapi tidak benar-benar kita percaya apa yang dikatakan kitab suci ini. Ya. Itulah sebabnya ya, di dalam terakhir-terakhir saya juga tidak tahu kenapa ya, ada berapa orang yang latar belakangnya itu sudah jadi hamba Tuhan sekian lama ya, ataupun dia itu menjadi pelayan sekian lama, lalu dia meninggalkan iman, lalu dia bilang saya bukan Kristen lagi gitu ya. Saya nggak tahu berapa kita aware ini ya, dan oleh Anda tidak usah cari-cari juga gitu ya. Tapi ada orang-orang yang seperti gitu ya, dia bilang ya saya bukan Kristen lagi gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya, aneka macam bisa alasan gitu ya. Tapi bagi saya
Karena mungkin dia malah banyak kesulitan, tekanan atau pressure atau banyak hal-hal yang tantangan gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah mungkin selama ini dia mengertinya Kristus itu cuma di ranah wilayah perasaan itu. Dan memang ada kalanya kita seperti tidak merasa Yesus bersama kita. Loh, kita tidak merasa seperti itu. Ada kalanya memang seperti itu, ya. Itu lumrah gitu ya. Karena tapi kembali kita ingat bukan berpatokan pada perasaan. Kita berpatok pada kebenaran firman yang mengatakan bahwa janji Kristus dia beserta dengan kita sampai kesudahan zaman. Entah kita merasa atau enggak, entah kita mengalaminya atau enggak, kita percaya bergantung kepada kebenaran firman ini sendiri. Dan apalagi kepada Kristus itu sendiri ya. Bahwa apa yang dia kerjakan, apa karyanya selama kehidupannya, bahkan sampai mati kayu salib dan dia bangkit. Adakah sungguh kita melihat itu sebagai fakta kebenaran yang memang menjadi dasar iman kita? Ya, saya di dalam bagian tertentu itu tetap bisa memaklumi ya kalau kadang-kadang orang kena kesulitan atau dalam pergumulan itu dia meninggalkan pelayanan karena satu lain hal. Tapi bagi saya itu tetap tidak bisa dipikirkan kalau orang itu meninggalkan kekristenan ya, atau meninggalkan Kristus. Jadi selama ini dia anggap Kristus itu siapa? Cuma tokoh karangan kah yang ditulis di dalam kitab suci atau apa? Tapi kembali ya, makanya kalau kita kembali berjangka pada kebenaran ya, apapun perasaan kita ataupun pengalaman-pengalaman kita yang kadang bisa berubah ya, dan memang tidak stabil, memang gampang diombang-ambingkan dengan mungkin juga masalah karena di tengah COVID ini ya banyak kesulitan ya. Katanya ada yang berita bilang itu orang bisa burn out ya di tengah COVID ini kena kesulitan terus berkepanjangan, kapan berakhir ya. Tapi biarlah kita ingat ketika kita merasa seperti itu pun ya kembali kepada kebenaran kitab suci. Dasar iman kita adalah kepada apa yang kitab suci katakan bahwa Kristus sudah mati menanggung dosa kita dan dia sudah bangkit. Dan ketika kita berjangka pada kebenaran ini adalah kita bisa dikuatkan di tengah semua kesulitan ini. Dan menariknya dikaitkan dengan kita berikan suatu kuasa kemuliaan yang diparalelkan dengan kekuatan untuk menanggung dengan sabar segala penderitaan dan kesulitan gitu ya. Menanggung segala satu dengan tekun dan sabar. Saya pikir ini bagian ini menarik gitu ya. Ketika kita mengerti apa kuasa kemuliaan diberikan kepada orang percaya, ini bukan Allah bagaimana ya? Itu berapa tahun lalu saya kadang dengar ya, ada orang hamba Tuhan itu ya, katanya gitu ya, pokoknya saya ikut dalam persekutuan kantor, lalu dia ngomong, oh iya kan orang anak-anak Tuhan itu kalau memang dekat dengan Tuhan itu kan sakti gitu ya. Tahu-tahu bisa terbang gitu ya, hilang dari satu kota, tahu-tahu hilang ke kota lain gitu ya. Tumin orang lain terus bilang apa sesuatu terus hilang lagi kemana gitu ya. Itu kok kayak kenapa ya? Iya, karena penuh dengan kuasa kemuliaan itu gitu ya. Penuh dengan kuasa Tuhan. Kita diberikan kuasa. Kalau kita lihat ya kembali pada teksnya ini ya, kuasa kemuliaan itu selalu dikaitkan dengan kuat menanggung segala penderitaan dan segala sesuatunya itu. Ya. Karena saya pikir ini kembali lagi kalau seperti pendeta Billy katakan itu ya, kita mengerti bagaimana di dalam apa yang dia hadapi juga Kristus. Kristus itu penuh kuasa. Iya, dia yang paling berkuasa. Siapa orang sampai pendeta zaman sekarang ngomong dia lebih bisa berkuasa dari Kristus? Kristus yang paling berkuasa. Tapi di dalam kuasa kemuliaannya itu, puncaknya itu ada justru sampai penderitaannya itu, yaitu dia sabar menanggung semua penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kekuasaan ya, kuasa itu dikaitkan dengan bagaimana kerendahan hati kita atau ketaatan kita rela menderita atau suatu ada kadang pengertian itu long suffering ya, menderita panjang sampai akhirnya mati di kayu salib. Loh, Kristus yang paling berkuasa itu puncak dari pelayanan dia. Kalau mau dibilang itu ya, justru pada waktu dia disalibkan. Jadi di mana di situ kita lihat tidak ada mujizat ya atau apa, tapi dia mentaati kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Bapa. Terutama untuk penebusan dosa-dosa kita. Nah itu klimaksnya di sana. Ya. Dan kemudian disitulah kita ngerti di dalam ada kalau diberikan kuasa yaitu untuk kita taat menanggung segala penderitaan dan boleh mentaati kehendak Bapa untuk kita jalankan dalam kehidupan. Lalu bagaimana kalau sudah sampai penderitaan setelah kematian baru ada kebangkitan. Nah ini kita lihat ya selalu berkait juga di sini. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan, ya toh. Ini suka ndak suka ya, kita mau hidup kekal ya toh. Kalau mau hidup kekal ya bersama dengan Tuhan ya harus melewati proses kematian dulu. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kematian bangkit dari apa? Tapi kemudian kebangkitan itu menyatakan apa? Bahwa kemenangan atas maut dan berarti kita sudah menang atas kuasa dosa itu.
Ya. Dalam kehidupan kita lihat juga di situ ya. Makanya kalau dalam kehidupan kita setidaknya untuk dia dalam fase-fase sekarang, kita ngerti ketika kita berikan kuasa kemuliaan itu ada untuk kita menang atas kuasa si jahat, untuk menang atas kuasa dosa. Bagaimana dengan kebebasan kita itu mentaati kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kadang ini juga pernah Pendeta Billy bahas gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir itu ya konotasinya itu kalau kita ikut Kristus itu tidak bebas gitu ya. Ya enggak sih? Atau rasa bebas ya, atau sering kita rasa gitu kan, wah kalau kita itu sebelum Kristen saya ini bebas, tapi setelah ikut Kristen ya, apalagi ikut reform, aduh jadi tidak bebas Pak. Jadi hidup itu memang sulit ya, jalan itu memang sempit, betul ada bagian pengajaran itu menekankan ke sana. Tapi kalau kita temukan dalam kitab suci juga dimaksudkan adalah ketika kita ikut Tuhan, justru kita diberikan kebebasan itu, kebebasan untuk mentaati Tuhan. Kebebasan yang tidak bisa kita lakukan di sebelumnya. Kembali ya, kalau orang sebelumnya pikir, oh saya dulu sebelum mengikut Tuhan saya itu bebas, setelah saya ikut Tuhan saya jadi orang Kristen, jadinya tidak bebas ya. Apalagi harus mengerjakan ini, itu, pelayanan dan semua, oh harus sangkal diri. Betul ya, ada bagian-bagian di sana. Tapi lebih dalam kalau kita temukan, yaitu ketika kita di dalam Tuhan itu justru kita mendapat kebebasan yang sejati. Yaitu kebebasan untuk menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kebebasan untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yang mana dalam kehidupan yang lama tidak bisa dilakukan. Ini bicara masalah perspektif ya, cara pandang ya, atau worldview ya, atau kalau kita tidak suka terminologi itu rasanya muluk-muluk ya, itu cara kehidupan perspektif itu kan mengikut Tuhan itu seperti apa. Bandingkan saja misalnya orang di makanya kalau kita ngerti waktu yang saya khotbahkan juga waktu Jumat Agung yang lalu ya, bagaimana kehidupan Israel ya, Israel generasi pertama yang keluar dari perbudakan di Mesir itu, mereka apakah lebih bebas dibanding waktu masih di perbudakan di Mesir atau bagaimana? Heran juga ya, tapi berapa itu mereka konotasi masih pikir gitu, lebih enak dulu di Mesir. Kenapa? Ada bompre, bisa makan melon gitu ya. Lebih bebas sana. Ini kami ikut Tuhan, ini tidak bebas gitu ya. Itu bagi saya itu orang kalau tidak mengerti apa artinya keselamatan yang Kristus kerjakan, ya dia tidak mengerti kebebasan yang Kristus berikan itu juga seperti apa. Yaitu dulu di Mesir itu ya tidak bebas, diperbudak di sana. Dan kita juga dalam kehidupan yang lama itu sebenarnya diperbudak oleh dosa, dan kita tidak bisa mentaati kehendak Tuhan. Kita tidak diberikan kebebasan yang sepenuhnya di sana, ya. Tapi kemudian ketika kita diberikan kuasa, kebebasan itu adalah untuk menaklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Nah di bagian itu, dan ya implied secara sisi lain ya, termasuk kalau kita mau tolak juga gitu, itu baru bebas sebenarnya. Serius dalam satu lain hal ya, apa ada yang saya katakan bukan untuk mengencourage kita berbuat dosa gitu ya. Di dalam kita mengikut Tuhan, kita bisa, kalau kita memang sudah lahir baru, barulah kita memiliki kebebasan yang sejati itu. Kita bisa mentaati Tuhan, memang juga bisa tidak. Kita bergumul mematikan bagaimana kehidupan yang lama dan bagaimana ikut Tuhan. Tapi sebelum orang dilahirkan baru kan, ya dia nggak bisa. Cuma bisa terus ikut keinginan daging, hanya bisa mengikuti apa nafsu dari dunia, dan dia tidak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Dan itu memang kehidupan yang lama seperti itu. Sampai kita itu di dalam Tuhan baru diberikan kuasa untuk menanggung berbagai kesulitan dan untuk kita bisa bertekun sabar di tengah semua itu. Bertekun sabar di tengah kesulitan itu. Menarik dalam bagian ini dikatakan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini bicara bagaimana, makanya dalam 5 pokok Calvinisme itu ya, ada bagian yang P-nya yang terakhir, perseverance of the saints, ketekunan orang kudus, yaitu orang yang sudah dilahir baru kan, dia akan terus bertekun sampai akhir, bukan karena kekuatan dia, tapi karena Allah yang terus mampukan dia. Allah Roh Kudus itu bukan on off dengan kita, tapi dia terus topang kita. Dan karena itu kita belajar untuk terus minta mau dipenuhi dengan Allah Roh Kudus ya, dan kita bertekun bersabar menjalani semuanya itu. Dan juga diberikan sukacita di sana dan kita mengikut Tuhan ya. Karena kita mengikut Tuhan bukan jadi murung, susah gitu ya. Meski kembali ada bagian itu, tapi terutama ada sukacitanya. Wong kita ikut Tuhan kok, masa ndak sukacita? Kembali ya, saya ndak sangkali ada bagian-bagian di mana kita misalnya ya, kita datang ibadah. Kenapa? Ya wajib lah Pak, kudu. Masa orang Kristen tidak ibadah? Ya datang gitu ya. Tapi kembali lagi ada fase-fase pembelajaran dalam tahap-tahap seperti itu. Tapi
kita kalau sudah ikut Tuhan sekian lama gitu ya, terus perasaannya tuh cuma duty gitu ya, cuma masa kewajiban, itu ada yang salah juga sih. Nangkep ya? Kita itu kayak datang tiap kasih persembahan, aduh rasanya tuh terbeban sekali, sangkal diri nih saya kasih persembahan gitu ya. Waduh, saya rasanya sangkal diri gitu ya. Kembali ada bagian-bagian seperti itu. Tapi kalau kita bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan dengan benar dan kita ngerti anugerah Tuhan begitu besar, sebenarnya kita akan kasih ya dengan sukacita. Wah, Tuhan baik sekali. Lah iyalah, kita yang berdosa ini diselamatkan. Kita ini yang sebenarnya tidak bisa selamat dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan tarik deh dari lembah kekelaman, kita ditarik untuk dijadikan anak-anaknya. Masa kita tidak sukacita mengikut Dia? Nah itu kita tumbuhkan sukacita itu. Ya. Kembali memang sukacita ini harus kita cultivate juga, harus kita latihkan dan olah dalam kehidupan kita, dan kita mengertinya dalam bagian itu. Itulah artinya kita mengikut Tuhan itu di sana. Ada bagian kita mematikan keinginan dunia ya, mematikan keinginan-keinginan lama. Di saat yang sama kita juga bertumbuh menghidupkan hidup yang baru itu. Dan ketika kita menghidupkan bagaimana kehidupan yang baru itu ya, dan bagaimana ada buah-buah roh di dalam kehidupan, ada buah roh di dalam kehidupan kita, itu ada sukacita di sana. Ya kan? Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya itu ya. Penguasaan diri, ya itu kan bagian dari memang Roh Kudus tumbuhkan dalam kehidupan kita. Tidak otomatis memang, makanya juga namanya buah ya. Buah itu kan proses ya. Ya ini kita tahu lah ya, language ini dia pakai buah gitu ya. Buah itu kan kita tahu lah, saya tanam hari ini bukan langsung tumbuh gitu ya. Butuh waktu, ada prosesnya. Tapi kita juga lihat ada progresnya, nanti Tuhan akan munculkan buah-buah itu ya. Dan kita bersabar, bertekun, dan ketika Tuhan tumbuhkan, iya ya, kok dalam proses waktu saya mungkin ikut dulunya terpaksa melayani itu, waduh kalau sudah muncul jadwal, aduh terpaksa giliran saya gitu ya, pelayanan misalnya. Tapi kita berdua minta Tuhan mampukan kita untuk bisa melayani dengan sukacita. Kenapa? Karena kita melayani Bapa kita. Kita melayani Tuhan yang sudah begitu, yang pertama-tama memang Dia layak menerima semua jerih lelah kita. Tapi juga poin berikutnya seperti Tim Keller katakan, berjerih lelah untuk Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk kamu. Karena Allah kita itu demikian mau berjerih lelahnya loh untuk kita ya, dalam satu artian ini ya, yaitu Dia kok mau repotnya, kalau mau dibilang mau repot-repot ya, utus Kristus datang ke dalam dunia. Lalu utus Kristus di dalam dunia, Dia pelayanan ketaatannya sekian tahun ya, dan semua pelayanannya adalah untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia berjerih lelah sedemikian hanya untuk menyelamatkan kita, meski Dia tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Sehingga sudah sepatutnya lah kita membalas cinta kasih Tuhan dengan bersyukur itu. Dan kita didorong dengan syukur itu yang menjadi attitude kita selalu ya. Makanya di dalam bagian ini ya, seperti Bruce itu ada katakan bahwa kekristenan itu sudah selalu banyak memang dikatakan bahwa secara teologi is grace and ethics is gratitude. Di dalam kekristenan teologi kita itu adalah anugerah, lalu kemudian etika kita ada syukur, yaitu respon kita. Tuhan sudah beranugerah, maka etika kita apa? Ya etikanya bersyukur ya. Kadang-kadang syukur itu bisa kembali ya, kalau kita didik anak-anak, ayo belajar bersyukur, belajar berdoa. Tapi kalau memang lama-lama sudah ditumbuhkan gitu, dikultivate dalam kehidupan ya, itu kita bisa ya otomatis secara alamiah kita menyatakan syukur itu. Kenapa? Ya memang Tuhan begitu baik. Kita tidak layak kok, tapi dilayakkan. Dan inilah bagian yang dalam kehidupan kita tumbuhkan sukacita keselamatan itu. Sukacita dalam kehidupan kita. Selanjutnya berikutnya di ayat berikutnya, makanya dibilang dan mengucap syukur ya. Kalau teks Indonesia baru muncul sukacita yang di sini, harusnya sukacita di bagian sebelumnya ya. Tapi ya anyway ya, mungkin dia mau padamkan karena mengucap syukur itu dengan sukacita tentunya, kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bagian ini menarik, yaitu dibilang mengucap syukur kepada Bapa ya. Bagian ini kalau saya lihat di ayat 12 ini secara ringkas itu memberikan kita formula doa syukur itu, yang doa kita kepada Tuhan itu doa yang trinitarian, doa yang tritunggal. Yaitu apa? Pertama kita berdoa syukur itu pada Bapa. Ya, ini mungkin dalam banyak kita rasa ya take it for granted ya. Ya memang kita berdoa bersyukur pada Bapa gitu ya. Tapi kalau kita mengingat ya di dalam berapa
sejarah yang lampau, kita mau berdoa syukur itu tidak bisa langsung. Kenapa? Ya harus lewat pastor. Lo doa minta ampun juga lewat pastor, doa apa juga harus lewat pastor gitu ya. Tapi kalau kita lihat pengajaran dalam kitab suci apa adanya, kita itu doa direct kepada Bapa tanpa perantara-perantara yang lain lagi. Ya, tentu kemudian poin berikutnya bicara melalui perantaraan Kristus, tapi bicara itu kita berkomunikasi pada Bapa. Dan ini yang selalu di-encourage kita dalam kita beriman mengikut Tuhan. Kita itu berkomunikasi kepada Bapa kita. Makanya ada begitu banyak bagian lain itu ya. Mintalah kepada Bapa. Bapa kita ada Bapa yang baik. Ya, masakan Dia akan memberikan kamu kalajengking ganti kamu minta roti. Itu bicara ya, kita bicara kepada Bapa. Dan Bapa itu kita melihat Dia sebagai pribadi yang baik adanya. Ya. Di dalam teks Yohanes itu katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu bicara kasih Bapa kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan karena itu kita bisa berdoa kepada Dia, kepada Dia. Doa kita itu selalu kita address itu kepada Allah Bapa. Ya, tentu tidak menyangkali bisa kita berdoa kepada Allah Anak saja atau cuma berdoa kepada Roh Kudus saja. Tapi paling umum, paling sering itu memang doa Tritunggal itu di situ. Kita berdoa kepada Bapa. Dan kita mendatangi Allah yang dikenal sebagai Bapa kita, Bapa yang baik. Dan di dalam pengajaran Kristus Dia katakan, kalau kamu saja Bapa di dunia tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah ini dalam iman kita itu seperti itu ya. Kita berbicara kepada Bapa. Setiap kali kita berdoa itu kembali lagi kita kadang ya kalau orang rasa doa itu kayak jadi kewajiban gitu ya. Meski dalam fase kehidupan kadang-kadang ada gitu ya, misalnya ya diajak tadi liturgis doa syafaat, ayo kita berdoa. Mungkin ya kadang kita rasa cuma ya wajib gitu ya, atau cuma formalitas lah saya kudu doa gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang kita kurang tumbuhkan itu, kita sedang bicara kepada Bapa kita, Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang merencanakan keselamatan itu dari kekal, memang untuk mengasihani kita, karena kasihnya kepada kita. Ya. Dan itu harusnya makanya ketika kita mengucap syukur ya kepada Bapa, ya, bersyukur kepada Bapa, ya. Lalu kemudian juga dia pakai ungkapan sini Bapa yang melayakan kita, ya. Ketika di bagian sini bicara Dia yang melayakan kita, secara di sini saya lihat implisit menyatakan Dia melayakan kita apa? Ya melalui pengorbanan Sang Anak. Nah ini ya, doa Tritunggal situ ya. Kita berdoa kepada Bapa dan kita ngerti sebenarnya kita ini orang berdosa. Iya, dan memang tetap berdosa adanya, ya. Tapi kemudian kita dilayakkan apa? Bukan karena saya sudah cukup rohani gitu ya, atau level rohani saya sampai elit sampai di mana ya. Tapi yang melayakkan kita itu melalui pengorbanan Sang Anak. Nah ini yang kita ngerti. Kita makanya berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan sekedar itu bukan cuma sekedar lip service ya, itu kayak doa terakhir. Ingat yang ngomong di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi lebih ada kita selalu ingat sebenarnya kita ini orang berdosa, tapi kita dilayakkan Bapa melalui apa? Melalui pengorbanan Sang Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga itulah kita bisa selalu menaikkan doa kita kepada Bapa. Ya. Kadang-kadang maka dalam tradisi Reform itu juga ada, misalnya kita doa mohon pengampunan dosa ya, doa pengakuan dosa. Kita doanya itu pengakuan dosanya pakai perantaraan siapa gitu ya. Nangkep ya? Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita mau berdoa. Kalau misalnya kita lagi rasa tanda petik lah ya, tidak rasa berdosa gitu ya. Mungkin cukup lagi fine gitu ya, lagi oke gitu ya. Mungkin kita rasa ya doa saja biasa gitu ya. Karena ya saya cukup baik mungkin gitu ya. Mungkin bisa juga doa sombong, dosa kesombongan pada saat itu. Tapi kalau pas kita lagi sudah jatuh-jatuhnya dalam dosa, lalu kita bisa berdoa kepada Bapa mohon ampun, kita dengan kelayakan apa doa kita bisa didengar? Nah itu bicara adalah yang melayakkan kita, yaitu melalui pengorbanan Sang Anak. Dan itulah makanya kita ngerti ketika kita doa mohon ampun di dalam Tuhan, kita diampuni dosanya itu bukan karena hati kita yang sungguh-sungguh mau minta ampun saja. Dan bukan saja karena secara pengalaman mungkin kita juga menangis atas dosa kita. Tapi terlebih lagi karena Kristus sudah mati untuk dosa itu juga. Dan itu yang melayakkan kita. Itu yang melayakkan kita. Dan kita lihat sebenarnya di dalam pengertian ini bagaimana kita itu dilayakkan itu memang melalui pengorbanan Sang Anak Allah ya. Kalau kita lihat dari perjanjian lama ya, sistem dari perjanjian lama itu orang kalau pengampunan dosa itu gimana? Ya harus ada binatang yang disembelih kan? Dari dulu loh.
Kita lihat ya dalam perjanjian lama itu ya, orang sudah tahu berdosa lalu dia lakukan apa? Oh pokoknya kamu minta ampun selesai. Enggak. Memang harus ada domba ya disembelih atau binatang lainnya yang disembelih dikorbankan menjadi korban penghapusan dosa. Artinya apa? Kamu kalau bersalah harus ada yang bayar penaltinya. Sehingga dosa itu tidak cukup cuma sekedar minta maaf gitu ya. Omongan orang modern itu kalau minta maaf itu selesai, kita tidak butuh polisi katanya gitu ya. Kenyataan dalam kehidupan ini ya tidak bisa loh itu ya. Kita kalau melanggar kesalahan gitu ya, ada kenyataannya harus ada yang menanggung rugi. Lalu pertanyaan siapa yang ganti rugi? Nah di sini kita ngerti adalah kemudian melayakkan kita itu karena pengorbanan sang anak. Karena pengorbanan Kristuslah yang melayakkan kita menghampiri Bapa. Kembali lagi ada kalanya mungkin ya setelah kita minta mohon ampun untuk dosa kita, kita tetap rasa wah tidak layak ya, tidak layak. Waduh kenapa? Karena dosa saya ini sudah parah sekali. Saya sudah membuat kekacauan dalam kehidupan saya. Saya sebelumnya sudah berjalan baik, tapi karena saya jatuh di sini menjadi rusak semuanya. Tapi biarlah kita ingat, yang membereskan itu bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita membereskan semuanya, tapi karena darah Kristus juga mati untuk menebus dosa itu. Kristuslah yang melayakkan kita. Ya. Dan karena itu saya di bagian ini itu kembali mengingatkan seperti apa Pendeta Anton pernah katakan ya, bahwa hati-hati dengan pseudo humility, hati-hati dengan kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati yang palsu apa? Selalu merasa diri saya ini tidak layak, saya ini tidak layak. Oh benar-benar tidak layak. Sampai Yesus mati untuk saya, tetap saya tidak layak. Loh itu sebenarnya kesombongan. Kesombongan yang jatuh terbalik ya. Kalau orang sombong kan kalau orang yang sombong ke atas itu kan lihat oh saya layak ya, seperti orang Farisi. Bahwa dia ini righteous, self righteous, ya saya memang benar. Ya, jadi Yesus ini mati untuk itulah pemungut cukai ya. Kalau saya ini baik gitu ya, saya tidak butuh Yesus gitu. Itu kesombongan ke atas gitu ya, memang ya sombong gitu ya karena rasa diri layak di hadapan Tuhan. Tapi ada kesombongan yang jatuh terbalik ya karena mindernya gitu ya. Oh saya tidak layak, sampai Yesus menebus dosa saya tetap saya tidak layak. Tidak bisa. Ya, tidak seperti itu. Kita ngerti ada memang kita tidak layak, tapi Kristus melayakkan kita. Nah ini teksnya, dia melayakkan kita. Kenapa? Karena melalui pengorbanan Kristus. Bukan karena kita secara natural alamiah layak. Tidak satupun kita layak. Kami hamba Tuhan tidak satupun kita yang layak melayani Tuhan. Tapi karena kita dilayakkan melalui pengorbanan Kristus, melalui topangan Allah Roh Kudus juga, makanya di bagian berikutnya kita berbagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam terang. Ini bicara adalah kita ngerti berbagiannya ini ya. Itu ada saya mengerti melalui Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan dalam kita, sehingga kita itu bisa berbagian, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang itu. Ya, karena Kristus sudah mati menjadi korban penghapusan dosa bagi kita. Ya, lalu kemudian Allah Roh Kudus itu yang menyatukan kita, memberikan kita suatu fellowship di sini ya, menjadi persekutuan dan dipersatukan dengan Kristus, supaya kita bisa layak berbagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Bukan karena kita kudus, tapi Roh Kudus yang menyatukan kita dengan orang-orang kudus itu. Ya, bagian ini bicara orang kudus ini juga bisa ada perdebatan. Ada yang bilang istilah orang kudus ini bisa kan the holy saints gitu ya. Orang-orang kudus ini apakah maksudnya malaikat kah atau orang-orang yang sudah selamatkan sebelumnya? Tapi kita ngerti ini bagaimana kita dipersatukan berbagian dalam bagian ini karena Allah melalui Allah Roh Kudus. Dan ini makanya kita ngerti di dalam kita berdoa kita bisa berbagian di dalam apa yang ditentukan orang kudus karena ada Allah Roh Kudus yang beserta kita. Nah itu ya, makanya kita berdoa kepada Bapa ya di dalam anaknya ya, karena Allah anak itu yang melalui pengorbanannya itu melayakkan kita, dan kemudian Allah Roh Kudus itu yang memberikan kita suatu fellowship itu, persekutuan dengan Kristus ya, dan juga kita bisa menaikkan doa-doa kita bisa menyebut Dia Bapa karena kita ini melalui topangan Roh Kudus lah yang menyatukan kita dengan Kristus, melayakkan kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus ini. Ya. Di sini kita lihat ada bagian persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah pengertian makna Pentakosta yang sejati ya. Yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya dan terus tinggal beserta orang percaya. Entah kita nanti merasa atau tidak merasa, kembali lagi Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Ya. Dalam satu artian itu kadang-kadang dalam kehidupan gitu ya. Orang kalau sudah nikah kadang lupa gitu ya. Ya, kadang-kadang saya
Keluar toilet itu saya lupa istri saya masih dalam, saya matiin lampu. Lupa ya, oh iya ada istri saya di sana gitu ya. Lupa, ndak lupa, rasa ndak rasa. Itu tetap faktualnya itu istri gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya kehidupan itu juga gitu. Kita sudah jadi ke anak Tuhan, kita kadang lupa atau rasa ndak rasa. Ya tetap kita ini anaknya. Dan kembali Roh Kudus ndak pernah ditarik dari kita. Kita terus berbagian di dalamnya. Kita dalam pergumulan kita kadang kita bisa kalut ya. Terus kita rasa seperti ditinggalkan. Tapi janji Tuhan ya dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan ini makanya kita terus bisa berbagian. Karena itu melalui pelayanan Allah Roh Kudus. Yang kalau memang kita anaknya, itu bagaimanapun kita mundur kita akan ditarik lagi ke sana. Tarik lagi ke sana. Dan karena itulah ada bagian juga dalam kitab Roma itu katakan melalui Roh Kudus lah. Sehingga kita bisa berseru kepada Allah itu ya Aba Bapa. Kok kita bisa berseru bahwa Allah itu menjadi Bapa kita? Ini bukan karena umum kita ngerti sebut dia Bapa ya. Tapi ada kita bisa berelasi dengan dia itu Roh Kudus yang mengarahkan iman kita sedemikian menengada. Ya bisa menyebut dia Bapa. Ya. Ini ada suatu ungkapan relasi yang dalam sekali ya. Dalam kita relasi dengan Tuhan itu Allah itu betul dia itu jauh, dia transenden begitu jauh di sana. Dia suci, ada yang terpisah dari kita. Tapi kemudian dia mau bersemayam bersama dengan kita. Dia mau, kalau di dalam bahasa lamanya itu istilahnya itu bertabernakel ya. Dia itu bertabernakel dengan umatnya. Dia beserta umatnya itu di sana. Dia mau berdiam bersama kita melalui apa? Melalui kehadiran Allah Roh Kudus itu sendiri. Dan di sini makanya kita mengerti tiap kita berdoa kita bertumbuh juga dalam doa itu. Di dalam doa itu bukan cuma sekedar kita tahu mau apa terus saya ngomong gitu ya, tapi terus dalam proses kita berdoa, doa yang hari ini, doa yang besok, doa dan berikutnya, kita mengerti bahwa Roh Kudus juga akan menumbuhkan iman kita. Kadang-kadang kita bisa mendoakan sesuatu yang mungkin sebelumnya juga kita tidak pikir. Ya, ini bukan orang hilang ingatan gitu ya, bukan. Tapi ada karena Roh Kudus menggerakkan iman kita untuk mengerti seharusnya kita berdoa seperti apa. Dan ini makanya dalam kita bergumul itu seperti itu. Kembali lagi ya, orang kita berdoa kepada Bapa. Objek yang kepadanya kita naikkan semua pokok-pokok doa kita itu kepada Bapa yang baik. Dan kita dilahirkan melalui Sang Anak. Lalu yang beserta dengan orang yang berdoa ini apa? Allah Roh Kudus. Yang menumbuhkan iman kita dan membuat kita semakin mengerti bagaimana Allah menjawab doa-doa kita itu. Kita bertumbuh di sana, bersyukur di dalam bagian ini. Ada bagian kalanya ketika kita berdoa bersyukur ya, Roh Kudus bisa gerakkan ingatkan kita, iya ya. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita syukuri. Dan kita bisa berdoa bersyukur itu udah habis-habis di situ sebenarnya. Karena ya memang anugerah Tuhan banyak sekali. Ya. Dan kemudian lebih lanjut kalau kita mau mendalami lebih lanjut apa yang harus kita syukuri ya, itu bisa kita katakan seperti di ayat 13 ini, yaitu dikatakan kenapa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini yang sering kali disebut teolog itu kita ngerti keselamatan itu apa? Yaitu dua aspek, save from and save for. Ya. Kita diselamatkan dari dan kita diselamatkan untuk apa gitu ya. Yaitu kita diselamatkan dari kuasa kegelapan. Kita selamatkan dari kuasa kegelapan itu, dari dosa, dari kehidupan yang lama, dari penghakiman yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Dan ini terus mengingatkan kita, kita diselamatkan dari kuasa kegelapan. Ya, di dalam kegelapan itu kita ngerti konotasi selalu dalam kitab suci bicara kegelapan itu bicara kejahatan dan juga kepalsuan. Ya, makanya dikatakan itu ya, iblis itu adalah bapa segala pendusta gitu ya. Itu bukan bicara masalah dosa paling tinggi itu berbohong gitu ya. Bisa ada mungkin pengertian ke sana, tapi lebih lanjut ada kena kepalsuan bukan kebenaran. Lalu kemudian kita diselamatkan dari kepalsuan untuk datang kepada terang, dan di dalam terang itulah kita itu mendapatkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Di dalam kegelapan itu kita hanya ada kejahatan dan juga kepalsuan di sana. Ya, di dalam bagian ini ketika kita mengerti bagaimana diselamatkan dari kuasa kegelapan, ini mengerti satu juga ya, bahwa kita ini diselamatkan dari kuasa kegelapan. Berarti itu ada suatu kuasa. Ini bukan suatu sekedar apa ya, misalnya kita jalan malam-malam itu ya, lalu gelap-gelap, situ ada lampu kita jalan sendiri terang situ ya. Loh, ini dikatakan kita itu dibawa cengkraman kuasa kegelapan. Berarti secara teksnya juga memang kita ini sebenarnya tidak mampu keluar dari kegelapan itu dengan kekuatan sendiri.
Kita tidak mampu keluar dari kegelapan dengan kuasa kita sendiri. Kita suka pikir, oh ini kan pilihan saya ikut Tuhan, ya, saya tinggalkan kegelapan, saya mau ikut terang. Enggak, tanpa kuasa dari Tuhan, tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa meninggalkan kuasa kegelapan ini. Kita masih akan dicengkram, dan ini bisa aneka macam, ya. Itu bisa dalam pengertian yang keliru, ya. Saya juga heran, ya, sampai zaman sekarang gitu, ya, pengajaran bidat itu kok kayak udah habis-habis gitu, ya. Ini kita pernah kepikir nggak sih? Maksudnya, seriously, kita hidup di zaman apa gitu? Ledakan informasi di mana-mana. Kita mau cek ajaran ortodoks, Allah Tritunggal aja, aduh banyak sekali di mana-mana. Tapi herannya orang yang pasti pegang yang pengajaran keliru, yang bidat-bidat itu juga nggak habis-habis gitu, ya. Ini bodoh kah? Tidak bisa akses informasi kah? Atau apa gitu, ya? Tapi kalau kita kembali pada kitab suci, barulah kita ngerti. Itu bukan karena kurangnya penyebaran informasi, juga bukan mereka IQ jongkok dan seterusnya, tapi karena berada dalam cengkraman kuasa kegelapan itu. Dan memang setan tidak suka kita mengerti dengan benar. Nah, simple kan? Yang benar itu adalah Allah Tritunggal. Yang benar itu ada Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kristus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Terus setan suka ya kita tahu pengertian ini? Ya enggak. Memang dia akan tarik kita itu jadi ngertinya keliru. Ngerti Tritunggalnya keliru, mengerti keselamatannya keliru, mengerti pribadi Kristusnya juga keliru, dan seterusnya. Dan inilah masuk kepada memang setan itu ada bapa segala pendusta, itu bicara di situ. Dia menipu dengan berbagai macam hal-hal yang ada. Ya. Terus terang saya katakan, ya, kalau kita lihat ada gereja-gereja, sebenarnya bukan gereja gitu, ya. Misalnya bilang ada itu Mormon gitu. Apakah mereka tidak percaya Yesus? Percaya Yesus. Tapi Yesus yang lain yang tidak sesuai dengan kitab suci. Apakah saksi Yehova tidak mengagung-agungkan Kristus? Mereka juga mengagungkan Kristus. Tapi Kristus yang lain dengannya dari apa yang dikatakan dalam kitab suci. Kita pikir mungkin, oh ini karena ditipu gitu, ya. Ya coba aja, ya. Maaf ya kalau saya ngomong apa adanya. Kalau kita ada pengalaman pernah datangi saksi Yehova, kita ada nggak sih pengalaman itu kayak kita jelaskan simple gitu, ya. Ini loh yang dipercaya dari dulu. Terus dia langsung percaya gitu, ya. Ya enggak toh. Kenapa? Karena memang itulah kuasa kegelapan itu sedemikian. Orang dengan kekuatan sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, di dalam bagian ini setidaknya kalau kita mengerti di dalam ini refleksikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa ngerti yang benar, itu kita diselamatkan dari kuasa kegelapan. Ini adalah tanda kita sudah dapat memperoleh anugerah itu. Makanya pengertian benar itu, ya, kalau kita bisa ketemu pengertian benar saja itu, ya, dan bertumbuh terus di dalam kebenaran itu, kita ngerti ya, ini artinya kita umat pilihan. Ya, maafkan ini ya, kadang-kadang orang ada bergumul ini, saya umat pilihan atau enggak ya, jangan-jangan saya mau Tuhan, tapi Tuhan enggak mau saya dan seterusnya. Sebenarnya ada bagian untuk kita enggak usah terlalu pikirkan, sibukkan di sana gitu, ya. Saya ada bahas itu di PA juga, ya. Tapi ada, kalau kita memang bisa ngerti dengan benar sesuai dengan kitab suci, kita tunduk pada otoritas kitab suci, bisa mengerti Allah yang sejati, ya itulah artinya memang kita umat pilihan. Dan sebenarnya pengertian umat pilihan itu dilihatnya secara retrospektif, ya, yaitu kalau saya sudah berjalan ikut Tuhan nih sekian tahun, saya bisa mengenal Dia dengan benar, baru saya lihat ke belakang, kok saya bisa percaya yang benar, ya. Nah, baru saya tahu ini bukan karena usaha saya, bukan kepintaran saya, bukan kebolehan atau kerohanian saya, tapi karena Tuhan yang sudah pilih. Bukan karena saya pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya dulu, makanya saya bisa ketemu yang benar. Di situ pengertiannya sebenarnya gitu, ya. Di situ pengertiannya. Dan kita diselamatkan ini kalau save for-nya itu, ya, dikatakan ada dalam terjemahan katakan itu dikatakan kita ini transfer, ya, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ya. Kita masuk dipindahkan gitu, ya, ditransfer ke dalam kerajaan Kristus sang terang itu sendiri. Nah, disitulah kita bertumbuh di dalam kebaikan Tuhan, ya, di dalam kebenaran, dan ini tanda menjadi memang orang percaya. Dan ini terus berjalan gitu, ya. Kita bukan cuma mengingat kita diselamatkan dari apa, kita diingatkan bahwa kita selamatkan untuk apa. Dan setiap kali kita merayakan dan bersuka cita karena kita diselamatkan untuk apa, kita menikmati kerajaan surga, kita menikmati sukacita Tuhan, biarlah kita tidak, kalau saya melihat itu tidak pongah gitu, ya, bilang jadi rasa bangga hebat sendiri, tapi kita ingat kita ini juga selamatkan dari apa. Ini saya lihat menjadi balance secara teologi kita. Kita diselamatkan untuk hidup kekal, tapi juga kita ingat kita diselamatkan dari penghukuman yang seharusnya kita peroleh. Ya.
Kalau orang cuma mengingat bagaimana dia selamatkan dari penghukuman, dia gagal mengerti. Lalu hidup ini harusnya untuk seperti apa? Tapi sebaliknya orang yang terus mengerti, oh saya ini hidup melayani Tuhan, pokoknya saya memberikan persembahan, saya mempelajari teologi ini dan itu seterusnya. Kalau dalam satu tahap gitu ya, dia lupa dia dulunya itu seperti apa kehidupannya, dia akhirnya kadang itu bisa jadi jatuh pada kesombongan rohani itu ya. Gagal mengerti bahwa kita sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan tebus selamatkan juga. Kita mengingat kita itu diambil dari mana dan dibawa kemana, itu baru tanda kerohanian yang bisa bertumbuh secara sehat. Dan di dalam bagian ini, dewa doa itu ya kita utarakan juga. Menarik ya, ini kan bagian dari doa Paulus. Ya, dia berdoa gitu ya. Dan di dalam doa itu ada doa dengan pengertian, yaitu ya kita bersyukur pada Tuhan dan kita mengerti kita berbagian dalam semua anugerahnya ini. Karena ya kita diselamatkan dari kehidupan yang lama untuk memperoleh kehidupan yang baru itu. Ya. Dan terakhir dikatakan yaitu di dalam penebusan, di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Kembali bagian ini menegaskan adanya penebusan di dalam Kristus, bahwa Kristus mati itu untuk mengampuni dosa kita, menjadi korban penghapusan dosa kita. Ya. Kembali lagi, setiap kita sadar ketika kita buat dosa harus ada yang bayar. Lalu yang bayar siapa? Ya Kristus. Itu dasar iman kita. Yang bayar Kristus. Kristus yang sudah bayar sehingga kita bisa dilayakkan. Itu kadang-kadang pakai seperti rekamfor itu pakai contoh itu sama seperti kalau kamu melanggar lalu lintas. Lalu kamu sudah langgar lalu lintas ya, lalu dibilang sama sama polisi ya, ayo bayar. Ini kamu melanggar ya, kamu harus dihukum di sini ya. Terus kalau polisinya jujur gitu ya, pokoknya tidak boleh main sogok gitu. Tapi kemudian di dalam peraturan pemerintah itu seringkali ada kan, yaitu entah di penjara atau ada biaya ganti rugi. Ya. Lalu kemudian kalau ada yang bayar ganti ruginya, penaltinya itu, ya kita bisa dilepaskan kan. Nah itu pengertian di sana, Kristus menebus kita, ya dia tebus, dia bayar harganya itu. Ya. Dia bayar dengan darahnya itu. Bayar dengan darah yang begitu mahal dan kita ngerti itulah menjadi penebusan kita. Makanya ada yang bilang secara legal kita di hadapan Tuhan itu memang meski kita tahu sebenarnya kita bersalah, tapi karena ada yang bayar ya kita bebas. Ya memang di situ karena Kristus sudah bayar itu. Dan biarlah kita juga ngerti makanya identitas kita itu karena sudah dibayar oleh Kristus, kita milik Kristus. Ya dia sudah bayar. Ya. Dan di dalam situ kita menemukan identitas kita yang baru. Dan biarlah dalam bagian ini terus menumbuhkan kita bagaimana kita terus berdoa, bersyukur untuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti Paulus ini, dia juga berdoa bagi jemaat di Kolose. Adakah kita berdoa bersyukur dalam semua ini bukan saja untuk apa yang kita lihat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, tapi adakah juga kita merindukan itu dialami orang lain? Dan ketika kita lihat ada berkat Tuhan dialami oleh sesama orang percaya, kita belajar bersyukur juga untuk hal itu. Karena itulah pengertian benar akan doa syafaat itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur karena dalam kehidupan ini ada begitu banyak anugerah yang Kau berikan pada kami. Pengertian yang benar dan juga keselamatan yang Kau berikan melalui pengorbanan Kristus. Dan kami berdoa bersyukur ya Tuhan karena begitu banyak anugerah dalam kehidupan kami yang menopang kami, menyelamatkan kami dari kehidupan yang lama kami untuk masuk di dalam kerajaan terang-Mu. Pimpin setiap kami Bapa dan pimpinlah kami sungguh boleh menghidupi kehidupan yang sudah diselamatkan ini supaya kami boleh pakai untuk bagi-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja. Demi Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.